Dari hangatnya dukungan, lahirlah sebuah karya. Karya dengan syukur dan pujian. Dan semoga ia menjadi penenang bagi jiwa yang membacanya. Halo semuanya, saya Gracia Flavia dari sekolah SMA Vianney. Saya kelas 11-1 dan absen saya absen 10. Hari ini, saya akan menyampaikan hasil analisis resensi cerpen saya yang berjudul Serenade in Winter. Buku ini dikarang oleh Snow Team yang terdiri dari beberapa anggota. Nah, buku ini diterbitkan oleh Haibara Publisher pada tahun 2021. Jumlah halaman pada buku ini adalah 150 halaman. Dan harganya sekitar 70.000 sampai 80.000. Nah, buku Serenade in Winter ini memiliki beberapa cerita. Dan hari ini saya akan menyampaikan 2 cerita hasil analisis saya. Yang pertama adalah cerita yang berjudul Your Eyes, karyanya Maulia Devi, dan cerita We Came, We Love, We Broke, karya Durable Hawk, atau yang bisa kita sebutkan. Cerita yang saya akan sampaikan pertama adalah cerita yang berjudul Your Eyes oleh Maulia Devi. Nah, cerita bermula ketika Hyejin melihat kakaknya yaitu Baek Seokjin mengalami gejala aneh pada mata, hingga akhirnya didiagnosis dokter mengidap glaukoma akibat hifema yang pernah dialami oleh Hyejin. Nah, sejak saat itu, berbagai perilaku aneh yang biasanya tidak muncul terjadi. Hyejin yang semulanya tidak peka akhirnya mengetahui bahwa glaukoma dapat sebabkan kebutaan dan marah karena kakaknya menyembunyikan kenyataan dari dirinya dan keluarganya. Nah, ketegangan pun tiba ketika suatu pagi Hyejin menyadari bahwa Seokjin merasa benar-benar tidak bisa melihat lagi. Dan meski kakaknya meminta maaf karena merasa merepotkan, Hyejin memilih menuntun dan menemani kakaknya dengan penuh keteguhan. Kesadaran Hyejin bahwa kesedihannya hanya akan membebani kakaknya membuat ia bertekad bangkit dan menjadi kekuatan bagi Seokjin. Pada akhirnya, Hyejin berjanji untuk menjadi mata bagi kakaknya dan mengajak Seokjin menjalani hidup dengan semangat baru, termasuk menikmati keindahan dunia melalui dirinya. Selanjutnya, saya akan masuk ke unsur intrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama adalah tema. Temanya adalah perjuangan menghadapi takdir melalui ketegaran, kasih sayang keluarga, dan penerimaan terhadap kebutaan akibat penyakit glaukoma. Alurnya adalah alur maju, dimulai dari gejala awal, hingga Seokjin benar-benar buta dan Hyejin memilih mendampinginya. Latar tempatnya adalah rumah. Latar waktu adalah hari-hari setelah cedera mata, masa pemeriksaan kesehatan, pagi hari saat kebutaan mulai terjadi. Dan latar suasananya adalah sedih, cemas, terharu, hangat, dan penuh kasih. Lalu, unsur sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama, karena tokoh Hyejin ini menggunakan kata aku. Dan amanat dari cerita ini adalah kita harus hadapi takdir dengan keberanian dan mengetahui bahwa kasih sayang keluarga menjadi kekuatan besar dalam menghadapi penderitaan. Jangan pernah menyembunyikan kesakitan dari orang terdekat, karena kejujuran itu sangat penting. Dan jangan takut atau larut dalam kesedihan, tetapi kita harus tetap kuat demi orang yang kita sayangi. Untuk unsur ekstrinsik dari cerita tersebut adalah yang pertama, latar belakang pengarang. Nah, Maulia Devi Menggiarti lahir pada 21 Januari 1990 di Tuban, tepatnya Jawa Timur. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Tenggarong, Kutai, Kartanegara dan memiliki 1 anak dengan nama Pena Hanjin atau Nara Girls. Ia telah menerbitkan novel berjudul Limerence dan aktif membagikan karyanya melalui Instagram serta Wattpad. Sembari menjalani moto hidupnya, berpikir positif membuat segalanya menjadi lebih baik. Lalu unsur yang kedua adalah nilai dan norma.
Nilai dan norma yang bisa diambil pertama adalah nilai kasih sayang dan kepedulian. Lalu selanjutnya ada nilai tanggung jawab dan pengorbanan. Kemudian ada nilai empati dan ketulusan dalam hubungan keluarga. Selanjutnya ada norma sosial, saling membantu dan tidak meninggalkan keluarga saat susah. Dan norma moralnya adalah menjalani takdir dengan keberanian dan keikhlasan. Interpretasi saya untuk cerita Your Eyes ini adalah penulis mampu menyampaikan cerita ini dengan cara yang sangat lembut dan emosional melalui sudut pandang orang pertama, sehingga saya bisa ikut merasakan kesedihan yang dialami tokoh-tokoh tersebut. Nah, pilihan kata-katanya sangat sederhana, tapi punya daya sentuh, terutama saat menggambarkan kekhawatiran dan kasih sayang antar kakak adik. Alurnya mengalir pelan, namun terasa pas, membuat pengungkapan penyakit kakaknya menjadi momen yang sangat kuat. Saya juga merasa membangun suasana sedih dan hangat secara bersamaan. Cerita ini menurut saya menunjukkan bahwa penulis punya kemampuan menangkap emosi manusia dengan cara yang dekat dan mudah dipahami. Cerita yang saya analisis kedua adalah cerita yang berjudul We Came, We Love, We Broke, yang ditulis oleh Bear Bell Hooks atau yang bisa kita sebut Ken. Nah, cerita ini mengisahkan perjalanan cinta Cancer dan Audrine sejak pertemuan pertama mereka di lapangan sekolah. Mereka berkembang menjadi hubungan penuh kehangatan, kecanggungan, dan perasaan pertama yang polos. Mereka tumbuh bersama hingga masa kuliah, melewati momen manis, kecemburuan, perdebatan kecil, dan perbedaan karakter yang justru membuat mereka semakin dekat. Namun, ketika impian, keluarga, keyakinan, dan masa depan mulai menuntut pilihan, hubungan mereka diuji dengan akhirnya harus berakhir karena perbedaan yang tidak bisa mereka paksakan. Bertahun-tahun kemudian, mereka bertemu kembali di Tokyo sebagai dua orang yang sudah berkembang, namun tetap menyimpan jejak masa lalu. Cancer menyadari bahwa cinta kadang berarti merelakan, dan Audrine akhirnya melangkah menuju kebahagiaannya sendiri. Sementara Cancer hanya bisa menerima bahwa sejak awal rusuk Audrine memang bukan untuknya. Sangat sedih, bukan? Nah, unsur intrinsik dari cerita ini adalah temanya, yaitu adalah tentang cinta pertama yang tumbuh, diuji oleh perbedaan, lalu berakhir dengan penerimaan dan kedewasaan. Alurnya adalah alur maju, dimulai dari pertemuan pertama Cancer dan Audrine, dan bertahun-tahun kemudian di Tokyo, mereka bertemu lagi, sebagai dua orang yang telah berubah menjadi lebih baik. Nah, latarnya adalah latar waktu yaitu saat masa kuliah, masa bersekolah, dan beberapa tahun kemudian di Tokyo. Untuk latar suasananya adalah hangat, romantis, lalu berubah menjadi tegang dan sangat sedih. Kemudian latar tempatnya adalah lapangan sekolah, kampus, rumah, dan kota Tokyo. Untuk sudut pandang adalah sudut pandang orang ketiga. Penulis berfokus pada perasaan dan perjalanan Cancer dan Audrine. Nah, amanat untuk cerita ini adalah cinta tidak selalu harus dimiliki untuk menjadi bermakna. Terkadang, merelakan adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Pilihan hidup dan masa depan bisa membuat dua orang yang saling mencintai tetap tidak bisa bersama. Untuk unsur ekstrinsik dari cerita tersebut adalah yang pertama latar belakang pengarang. Dora Bell Hooks, atau nama resmi penulis yang biasanya dipanggil Ken, adalah seorang bohemian kelahiran Purwakarta yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta. Ia memiliki minat kuat dalam menulis di Wattpad dan terinspirasi oleh figur publik seperti Kim Namjoon, Kim Mingyu, dan Vernon Choi. Nah, nilai dan norma yang dapat diambil adalah terdapat nilai cinta, pengorbanan, kedewasaan, serta norma bahwa masa depan dan keluarga sering ikut mempengaruhi hubungan seseorang. Interpretasi saya untuk cerita ini adalah cerita ini ditulis dengan gaya yang lembut dan emosional, sehingga perjalanan cinta Cancer dan Audrine terasa nyata dan dekat. Penggunaan sudut pandang orang ketiga membuat ceritanya lebih luas, tetapi tetap hangat. Sementara
Pilihan kata yang sederhana namun puitis membantu menggambarkan kedewasaan mereka. Bagi saya, penulis berhasil menunjukkan bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan bersama. Dan cara penulis menggambarkan pertemuan mereka di Tokyo memberikan kesan bahwa waktu memang bisa mengubah orang, tetapi tidak selalu bisa menghapus rasa. Cerita ini juga terasa realistis karena menunjukkan bagaimana mimpi, keluarga, dan masa depan bisa membuat dua orang harus jalan berbeda. Nah, kesimpulan dari kedua cerita tersebut adalah kita bisa mengambil satu kesamaan, yaitu tentang cinta. Cerita yang pertama mengajarkan kita untuk selalu terbuka kepada orang-orang yang kita kasihi agar akhirnya tidak menyakiti perasaan mereka. Lalu, cerita yang kedua mengajarkan kita bahwa cinta tidak harus selamanya memiliki, tetapi bisa juga berarti merelakan untuk masa depan yang baik. Nah, itu dia hasil analisis resensi cerpen saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Untuk segala lebih kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.